Hai, gimana kabarnya hari ini? Aku mau tanya satu hal. Tadi, pas kalian bangun tidur, hal pertama apa yang kalian cari? Jujur, ya pasti HP kan? Aku pun dulu gitu, melek mata, belum juga nyawa terkumpul. Jempolku udah otomatis buka sosial media, kayak Instagram, TikTok, Reels YouTube, Reels di Facebook. Kayak ada ketakutan kalau aku telat sedetik aja aku bakal ketinggalan dengan dunia ini. Tapi belakangan ini ada yang aneh sama aku. Pas aku lihat HP, aku ngerasa males. Ada perasaan berat di dada pas mau ngeklik icon warna-warni itu. Aku ngerasa kayak mau masuk ke pasar yang berisik banget. Padahal aku baru aja bangun tidur yang tenang. Akhirnya aku taruh lagi HP-nya. Aku lebih milih lihat cicak di plafon atau dengerin suara air mendidih. Kenapa ya? Semakin kita dewasa, atau seenggaknya aku ngerasa sosial media itu bukan lagi tempat bermain, tapi jadi tempat yang melelahkan. Bahkan aku ada satu momen waktu itu pas lagi scroll, kayak ngelihat ini beritanya tuh aneh banget gitu. Pokoknya isi algoritma di sosial mediaku itu tuh hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Kayak, loh kok ini semua gitu. Terakhir aku matikan lalu berpikir nih apa sih gitu. Terus ada lagi, kadang kalau misalnya aku lagi scroll tuh kayak ngerasa apa ya, pusing gitu. Kalau udah kebanyakan, kalau udah kelamaan tuh kayak ngerasa pusing, kayak ngerasa gelisah gitu. Nah di situ aku ngerasa kayaknya ini alarm buat stop scroll gitu. Jadi kayak ya udah aku matiin. Habis itu ya udah gitu kayak menung, lihat cicak di plafon, gitu-gitu lah gitu. Jadi mari kita ngobrolin ini pelan-pelan. Dulu sosmed itu simple, isinya foto teman makan bakso, foto blur pas lagi jalan-jalan, atau sekedar status lagi sedih nih, atau aku galau nih, atau Bismillah Jakarta gitu, atau Bismillah Padang gitu. Itu kerasa manusiawi banget. Tapi sekarang setiap kali buka sosmed, aku ngerasa kayak lagi masuk ke sebuah pameran pencapaian. Si A beli mobil baru, si B baru dapat kerjaan, si C lagi liburan ke luar negeri tiap bulan. Dan anehnya, algoritma seolah-olah maksa kita buat ngebandingin hidup kita sama mereka. Dulu kayaknya masalah perbandingan ini kita ngelihat dari teman terdekat ataupun teman yang kita kenal kan. Jadi kayak teman terdekat kita udah sampai sini, teman yang kita kenal udah begini, udah begitu. Tapi dengan apa ya, dengan canggihnya teknologi, terus dengan maraknya sosial media ini, kita membandingkan diri bahkan dengan orang yang nggak kita kenal sekalipun gitu. Kayak beruntung banget ya orang ini bisa sampai di titik ini di usia segini gitu. Kayak andai aku jadi dia pasti bla 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 bla. Padahal orang tersebut tuh kita nggak kenal dia siapa gitu, dia pun nggak kenal kita siapa gitu. Setiap kali aku buka sosmed ya ngerasa kayak gitu. Jadi kayak iya juga ya gitu. Kadang mikir kan, kayaknya aku juga nggak kenal orang ini memang, dan orang ini juga nggak kenal aku. Tapi perasaan untuk ngebanding-bandingin tuh ada gitu. Aku ngerasa semakin dewasa aku mikir, makin sadar kalau hidup itu bukan kompetisi memang. Tapi sosmed nggak setuju sama itu. Sosmed kita itu pengen kita terus-terusan ngerasa kurang, kayak capek nggak sih gitu. Aku capek harus lihat keberhasilan orang lain setiap jam, padahal aku lagi berusaha buat sekedar bertahan di hari itu. Akhirnya aku milih buat tutup pintu rumah digitalku. Aku lebih nyaman sama realita yang biasa-biasa aja. Walaupun kadang ada sedikit perasaan nggak tenang, ingin buka sosmed lagi gitu. Tapi
ya aku berusaha untuk nahan itu, paling mentok-mentok dengerin musik. Ya kayak berusaha untuk menikmati realita apa yang ada tanpa harus dibanding-bandingin sama editan hidup orang lain. Maksudnya editan ini dia lagi memposting apa terus diedit gitu, entah color grading, entah musik atau yang lain hal ya, bukan diada-adakan gitu, tapi memang seperti itu realitanya gitu. Terus masalah informasi, ya Tuhan, itu berisik banget pasti. Sekarang semua orang punya panggung, semua orang merasa harus punya opini tentang segala hal. Masalah politik sampai masalah rumah tangga, orang yang kita nggak kenal, kita dipaksa buat ikut tahu gitu. Isinya debat, sindir-sindiran, atau orang marah-marah cuma demi dapat engagement. Dulu aku mikir aku harus tahu semuanya biar dibilang pinter atau up to date. Tapi ternyata semakin dewasa aku makin paham kalau nggak tahu apa-apa itu adalah hal yang menjadi suatu kemewahan. Aku nggak perlu tahu drama selebgram di ibu kota kalau itu cuman bikin pikiranku penuh. Aku nemuin kalau kejernihan pikiran aku itu jauh lebih berharga daripada info-info sampah yang lewat di timeline. Aku makin malas buka sosmed karena aku pengen jaga kebersihan otak aja sih. Aku pengen fokus sama hal-hal yang beneran yang ada di depan mataku, kayak keluarga, atau ngerjain podcast ini, hobi, atau sekedar minum kopi. Ya, sekarang aku lagi ngopi. Ada satu hal lagi yang aku sadari. Ternyata momen-momen paling indah dalam hidup belakangan ini adalah momen-momen yang nggak aku posting sama sekali. Pas aku lagi ketawa bareng temen yang kayak itu ketawanya ngakak banget gitu sampai keluar air mata. Pas aku lagi nikmati senja di pinggir jalan, atau pas aku lagi ngerasain keberhasilan kecil, aku nggak kepikiran buat ambil HP pada saat itu. Jadi kayak hilang aja, benar-benar menikmati momen gitu. Dan rasanya jauh lebih nikmat pasti. Momen itu jadi milik aku seutuhnya, bukan milik publik. Kita sering lupa kalau privasi itu adalah kekuatan. Semakin dewasa aku makin nggak butuh validasi dari orang asing. Aku nggak butuh like untuk tahu kalau makanan yang aku makan itu enak. Aku cuman butuh komen untuk tahu kalau aku itu berharga. Dan itu sebenarnya nggak penting, nggak aku butuh-butuhin banget. Aku ngerasa dulu itu penting, kayak validasi kan, ngejar apa ya, bahwasanya aku tuh berharga, harus gini, harus gitu. Ternyata aku nggak butuh jer gitu. Keheningan itu ternyata justru bikin aku ngerasa lebih utuh. Jadi pas aku males buka sosmed, itu sebenarnya karena aku lagi sibuk menikmati hidup yang beneran. Jadi kalau kalian ngerasa malas buka sosial media belakangan ini, jangan ngerasa aneh, jangan ngerasa kalian itu kuno atau ketinggalan zaman. Mungkin itu tandanya kalian udah mulai dewasa. Mungkin itu tandanya jiwa kalian lagi minta istirahat. Ya nggak pun malas dibilang dewasa, kayak terlalu cepat banget tua gitu. Ya ini mungkin bisa lah gitu. Jiwa kita pengen istirahat. Nggak apa-apa kok kalau kita nggak tahu apa yang lagi viral hari ini. Nggak apa-apa juga kalau kita nggak posting apa-apa selama sebulan. Dunia ini luas banget dan sosial media itu cuma secuil kecil dari kenyataan yang ada. Coba deh, sesekali taruh HP kalian, lihat sekitar dan rasain betapa tenangnya hidup tanpa gangguan notifikasi. Makasih ya udah dengerin curhatan santai aku kali ini. Aku penasaran, kalian sendiri ngerasain hal yang sama gak sih?
Atau malah ada alasan lain kenapa mulai malas main sosmed? Coba cerita di bawah ya, aku pengen baca. Aku pamit dulu, selamat menikmati hidup yang nyata, sampai jumpa. Gokil.